Indonesia menempuh perjalanan panjang sebelum meraih kemerdekaan. Selama berabad-abad, Nusantara berada di bawah kekuasaan bangsa asing yang membawa eksploitasi dan penderitaan. Hingga akhirnya muncul kesadaran dan perlawanan rakyat. Wilayah Nusantara menjadi sasaran bangsa asing yang datang dengan tujuan ekonomi, politik, dan penguasaan sumber daya. Penjajahan bermula dari kedatangan Portugis, kemudian berlanjut dengan kehadiran Spanyol, Belanda, Inggris, hingga kekuasaan Jepang pada awal abad yang ke-20. Kehadiran kekuatan asing itu membuat rakyat hidup dalam tekanan, eksploitasi, serta kemiskinan yang meluas di berbagai daerah. Penderitaan yang begitu lama memunculkan perlawanan di banyak wilayah yang menandai tumbuhnya kesadaran nasional. Menjelang akhir masa pendudukan Jepang, kesempatan menuju kemerdekaan mulai terlihat. Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik berusaha meredakan tekanan dari rakyat pribumi melalui janji kemerdekaan. Walaupun janji itu tidak menyebutkan waktu yang pasti, langkah tersebut dimanfaatkan tokoh-tokoh di Indonesia untuk menyiapkan fondasi negara merdeka. Dari titik inilah BPUPKI dibentuk dengan tugas menyusun dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar. Badan tersebut diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat dengan anggota yang berasal dari berbagai kalangan termasuk tokoh besar seperti Soekarno. Dalam sidang BPUPKI dirumuskan gagasan negara, sistem pemerintahan, hingga nilai-nilai Pancasila yang kelak menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Setelah tahap awal dianggap selesai, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Panitia baru ini memiliki tugas yang lebih konkret, yaitu mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan. Anggota PPKI berasal dari berbagai wilayah, tidak sebatas tokoh dari Pulau Jawa saja, sehingga melambangkan semangat persatuan. Di dalamnya disusun rencana pembentukan pemerintahan, penetapan presiden dan wakil presiden pertama, pembagian wilayah menjadi 8 provinsi, serta pembentukan lembaga penting lain seperti Departemen dan Komite Nasional Indonesia. Semua langkah tersebut menunjukkan bahwa persiapan menuju negara merdeka tidak spontan, tapi terstruktur, terencana, dan berlandaskan musyawarah. Situasi berubah drastis pada 15 Agustus 1945 ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Kejadian ini membuka kesempatan emas bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan secepat mungkin. Dalam momen krusial tersebut, muncul perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu dan cara memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda ingin bertindak cepat tanpa campur tangan Jepang, sedangkan golongan tua mempertimbangkan faktor kehati-hatian. Meski terjadi perdebatan, semangat untuk memutus kontrol asing tetap kuat, hingga akhirnya naskah proklamasi berhasil disusun dan dibacakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta di hadapan masyarakat umum. Dan perubahan besar bagi kehidupan rakyat. Dari segi ekonomi, Indonesia dapat mengatur perekonomiannya sendiri tanpa monopoli kolonial yang selama ini merugikan masyarakat. Eksploitasi sumber daya dan kerja paksa perlahan berakhir. Kemiskinan serta kelaparan yang merajalela pada masa penjajahan dapat diatasi secara bertahap karena bangsa ini mampu menentukan arah kebijakannya sendiri. Perekonomian mulai berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan lagi kepentingan penjajah. Dalam bidang politik, proklamasi memutus hukum kolonial dan memungkinkan bangsa Indonesia mengembangkan sistem pemerintahannya sendiri. Kebijakan yang sebelumnya dikuasai sepenuhnya oleh pihak asing digantikan oleh aturan nasional yang disusun untuk kepentingan negara yang baru merdeka. Hukum dan lembaga kenegaraan dibangun atas dasar keputusan bersama dalam rangka mewujudkan negara yang berdaulat. Dampak proklamasi juga terasa di ranah sosial dan budaya. Keragaman suku,
agama, bahasa, dan tradisi di Indonesia yang luas disatukan dalam semangat kebangsaan. Rasa senasib dan kepenanggungan yang tumbuh selama perjuangan melawan penjajah berubah menjadi fondasi kuat yang membangun bangsa yang toleran. Keberagaman wilayah dari Sabang sampai Merauke dipandang sebagai kekuatan, bukan hambatan, sehingga identitas nasional terbentuk secara kokoh dan inklusif. Secara internasional, proklamasi membawa pengakuan atas kedaulatan Indonesia di mata dunia. Pengakuan ini membuka peluang menjalin kerjasama, baik bilateral maupun multilateral, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari seluruh perjalanan panjang menuju kemerdekaan, kita belajar bahwa bangsa Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan. Proklamasi bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi awal dari upaya membangun negara yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga kemerdekaan, mengisinya dengan hal-hal positif, dan terus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih.